Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini atas kesehatan, kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami masing-masing. Kami bangun dalam keadaan sehat, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang akan berkarya dalam kehidupan kami hari ini. Dan dalam pembacaan firman sebelum kami melakukan aktivitas, kiranya Tuhan juga yang akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman ini Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami dalam melewati hari ini. Berkuasalah atas kehidupan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita akan membaca firman dari 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-47. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Itulah firman Tuhan, di mana sebenarnya ini adalah kisah tentang Goliat dan Daud, di mana pada saat itu kita bisa melihat bahwa Goliat itu terkenal sebagai orang Filistin yang sangat-sangat kuat. Kalau zaman dahulu kita mendengar waktu masih sekolah minggu, Goliat itu seperti raksasa, katanya badannya besar dan dia juga punya pasukan yang banyak, dimana dia menentang menantang, sepertinya dia mau mengajak untuk berseteru dengan bangsa Israel pada saat itu. Tetapi Goliat ini mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi ada satu pribadi, yaitu Daud, yang dia datang dengan kerendahan hati, dan dia adalah pribadi yang sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Yang secara manusia kalau kita melihat antara Goliat dan Daud itu sangat jauh berbeda, dan tidak mungkin ada kemenangan di pihak Daud. Tetapi disinilah mungkin sebagai gambarannya untuk kehidupan kita sehari-hari ini, bahwa antara peperangan antara Goliat, perseteruan antara Goliat dan Daud ini menjadi satu berkat dalam kehidupan kita, di mana peperangan dalam kehidupan sehari-hari itu bukan perang yang seperti perang saudara yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yang membawa bambu, pedang atau apa. Tetapi saat ini juga terjadi peperangan-peperangan dalam kehidupan kita, yaitu seperti masalah-masalah dalam kehidupan kita. Tapi melalui gambaran yang sudah kita lihat dari kisah Goliat dan Daud ini, peperangan-peperangan yang kita hadapi pada saat ini adalah godaan-godaan, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang menjadi pembela di dalam kebenaran itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apabila kita mengandalkan Tuhan, kita pasti berkemenangan. Pada saat Allah ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Itu seperti lagu pujian anak-anak sekolah minggu. Tetapi itulah sebenarnya kehidupan keimanan kita, di mana Daud dia melawan dengan imannya kepada Tuhan, dan bahkan dia bisa sanggup memenggal kepala Goliat, dan dia menunjukkan begitu dia mengangkat kepala Goliat yang sudah dipotong, dipisah dari tubuhnya, akhirnya semua pasukannya mereka mundur karena ketakutan. Seperti demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita bisa melewati
permasalahan demi permasalahan, pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan kita, disitulah kita boleh melihat kalau kita bersama dengan Tuhan kita menang, maka iblis juga sudah berlalu karena kita mengandalkan Tuhan. Biarlah dalam setiap sisi kehidupan kita, apapun yang kita alami dalam kehidupan saat ini, biarlah kita terus berusaha untuk mengandalkan kekuatan Tuhan yang memang di pihak Tuhan adalah kemenangan. Saya percaya apapun saat ini yang kita rasakan, mungkin tubuh ini merasakan sakit penyakit yang membuat kita terkadang lemah. Tubuh ini bisa lemah, tapi iman percaya kita harus tetap bangkit bahwa Tuhan itu adalah Allah kemenangan kita. Mungkin ada masalah ekonomi, bersabarlah dengan pertolongan Tuhan, percayalah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Mungkin kita ada masalah keluarga, kita percaya pada saat kita juga menyerahkan semua kepada Tuhan, kedamaian itu akan turun atas kita pribadi lepas pribadi. Jadi satu hal yang boleh kita dapatkan kesimpulan hari firman Tuhan hari ini, bahwa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, biarlah kita benar-benar hanya mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pada saat kita ada di dalam Tuhan, pada saat kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kemenangan itu akan menjadi milik kita. Saya percaya seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saat ini mendengarkan renungan pagi ini, renungan hari ini 16 Desember 2025 ini, saya percaya semua akan menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan, sehingga kita boleh tetap bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan itu. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Biarlah semua kita boleh berkemenangan dari setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat berkat firman-Mu yang menguatkan kami. Biarlah Tuhan kami terus berusaha dan berjuang untuk mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Apapun yang kami rasakan, apapun yang terjadi, masalah apapun yang datang untuk kami lewati, biarlah kami boleh hanya berserah memohon kekuatan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, pada saat Engkau ada di pihak kami, tidak akan ada yang mampu untuk mengalahkan kami. Biarlah Tuhan seluruh jemaat Tuhan saat ini, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mengalami lemah tubuh, ekonomi, permasalahan keluarga. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa keajaiban Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, kami semua akan berkemenangan. Di tahun 2025 ini Tuhan sudah memberkati kami, menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama-Mu, kami akan mampu melewati tahun ini Bapa, dengan ucapan syukur kami kepadamu. Dan oleh pertolongan-Mu Bapa, kami pasti berkemenangan. Kami boleh melewati tahun 2025 nanti, untuk kami boleh masuk di tahun berikutnya. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu Bapa, bawa kami untuk tetap mengucap syukur dengan situasi apapun Bapa. Mampukan kami untuk tetap bersyukur dalam hidup kami ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam kuasa-Mu Bapa. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini sudah mendengarkan renungan harian kami ini. Biarlah semua menjadi pribadi yang kuat, yang berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, mulai dari anak-anak kami sampai orang dewasa, sampai dengan yang lansia, yang muda, semua Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan penguasaan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita sekalian mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.